Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat segala kasih dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita ada pagi hari ini hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulakan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, karena Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan saya dan saudara. Baik, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai pagi hari ini. Biarlah dalam musik dan dalam musik dan dalam musik, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dan kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan, pagi hari ini kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kami berkumpul di tempat ini, kami mau tinggikan Engkau, kami mempermuliakan Engkau. Bersama juga anak-anak-Mu Tuhan yang berada di rumah mereka, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan kuduskan, sucikan kami. Tuhan ampuni setiap salah dosa kami. Biarlah Engkau yang pagari tempat ini dengan malaikat-Mu dan bungkus kami dengan darah-Mu yang pun berkuasa. Mari Kau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat otoritas yang Kau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu, sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus dan berkemenangan Tuhan yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kaki diam-Mu dan bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari Kau bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Kami patahkan tolak segala taktikus kegelapan, setan, roh yang jahat, roh orang kuat, pikiran gembar, seadanya roh yang bukan dari Tuhan. Kami patahkan tolak, hancurkan dalam nama Yesus, keluar darah Yesus berkuasa dalam musik. Ambil alih ibadah kami pagi hari ini.
Biarlah dari awal pertengahan keinginan jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap mulaikan dan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan memuji-muji Tuhan, memuliakan Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian kita yang pertama, sebelum kita jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita angkat pujian kita yang pertama. Kuasa dan raja mulia,
Puji-pujian yang dibahas sampai di sini, dan kita akan membawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali jemaat Tuhan saja untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan saya dan saudara.
kami atas segala kebaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kata memuji mempermuliakan nama-Mu melalui puji-pujian kami. Karena setiap pujian yang kami angkat itu dapat menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Dan setiap pujian yang kami persembahkan buat Engkau Tuhan, itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami untuk selalu memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah kami memuji mempermuliakan akan nama-Mu Bapa, kami rindu memberikan persembahan kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus setiap persembahan yang kami berikan pada saat pagi hari ini, persembahan yang menyenangkan akan hati-Mu, persembahan yang berbau harum di pemandangan-Mu Bapa, sehingga Tuhan kami boleh belajar memberi yang terbaik kepada-Mu melalui persembahan kami. Karena begitu banyak hal yang terbaik yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk selalu memberi Engkau, bukan hanya dengan hati Tuhan Yesus seadanya, namun dengan tulus ikhlas memberikan persembahan kami. Di saat kami akan memberikan persembahan ini, kami sadar Kolose 1:8 tidak tinggal diam untuk mengganggu pikiran kami Tuhan untuk membawa persembahan ini. Segala roh coba merongrong hati dan pikiran kami, roh apapun itu Tuhan Yesus, roh tidak sukacita, roh Tuhan pertimbangan Tuhan Yesus, roh perhitungan Bapa. Seberapa kami hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang saat pagi hari ini, sehingga kami pasrahkan telah menghancurkan setiap pekerjaan iblis itu. Itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai iblis setan, engkau keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami anak-anak-Mu sementara melayani, berdiri melayani Engkau Tuhan pada saat pagi hari ini. Letakkan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menunaikan tugas pelayan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lakukan semuanya ini Tuhan, di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan membawa korban persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita sambut dengan pujian. Tuhan ku angkat, hanya Tuhan sumber segala berkah dalam kehidupan saudara dan saya akan memberkati saudara dan saya. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan seluruh kehidupan kita untuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kembali firman Tuhan sejemput kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan seluruh hidup kita, berikanlah hati kita untuk dibawa kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan saya dan saudara. Bersamaku di setiap musim.
Anugerah-Mu besar Tuhan melimpah di dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu hari ini Tuhan. Berbicaralah bagi kami. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga dalam firman yang dibentangkan pagi hari ini menjadi rema bagi hidup kami. Kami pulang Tuhan Yesus membawa berkat, membawa kemenangan yang dahsyat luar biasa Engkau kerjakan bagi hidup kami. Urapi hamba firman-Mu Tuhan. Urapi semua yang mendengarkan firman Tuhan, baik di tempat ini, baik di rumah-rumah jemaat-Mu yang mengikuti live streaming. Tuhan berkati kami semua. Kalau ada kuasa kegelapan di setan, roh jahat mengganggu, setiap roh kebodohan, roh yang bukan dari Tuhan, yang coba mengganggu dalam pembentangan firman Allah, kami bersatu hati katakan tolak hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Kristus, luar darah tulis berkuasa. Urana besar dalam segala mesin. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami siap sedang firman Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat kembali kita dipertemukan. Kita bersyukur buat anugerah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita, sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari tidak perlambatan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12. Dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kalau kita sudah temukan kebenaran Allah, mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 5 sampai pada ayat yang ke-6. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Perempuan itu lari kepada gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Amin. Silakan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perempuan yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak lain berbicara tentang gereja pengantin yang mulia. Di mana saya sudah berapa kali menyampaikan ada dua daripada gereja pengantin, saudara. Yang pertama adalah gereja pengantin yang mulia yang terdiri dari 144.000 para perempuan umur 17 tahun, di mana mereka kudus suci secara tubuh, jiwa, dan roh. Dan kemudian yang kedua adalah gereja pengantin yang kurang mulia, Roma 11 ayat 25, yang jumlahnya tidak dapat diprediksikan. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam ayat ini Rasul Yohanes katakan,
maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa. Dengan dada besi, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketaktanya. Saudara, ada sebuah hal yang unik daripada 144.000 para perempuan yang umur 17 tahun ini, di mana mereka kudus, suci secara tubuh, jiwa, dan roh. Mengkali saudara berkata, bagaimana mungkin di tengah kondisi keadaan yang seperti demikian, kondisi manusia, sifat manusia, dan karakter manusia, bagaimana mungkin bisa didapatkan ada 144.000 para perempuan yang saudara kudus, suci secara tubuh, jiwa, dan roh. Maaf, mereka secara tubuh saudara tidak pernah makan makanan yang dilarang. Makan darah, Imamat 14. Mereka saudara tidak pernah ke dokter. Mereka tidak pernah melakukan penyembahan berhala ke dukun, minum obat atau hal-hal yang lain. Secara logika kita tidak masuk akal bagaimana mungkin zaman yang demikian ini saudara ada 144.000 para perempuan yang seperti demikian. Tapi saya mau katakan pagi hari ini Injil Lukas 1 ayat yang ke-37, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan menyatakan bahwa akan ada gereja pengantin yang mulia yang jumlahnya 144.000 para perempuan yang umurnya 17 tahun, maka Tuhan pasti akan menggenapi kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernikahan gereja itu akan terjadi di tahun yang ketiga di dalam kegeraman besar. Tetapi sebelum terjadi pernikahan itu, maka gereja pengantin yang mulia ini mereka telah mengandung. Saudara, gambaran perempuan-perempuan ini adalah gambaran seperti Maria Magdalena, seorang perawat yang berasal dari Nazaret. Seorang perempuan yang sangat baik. Saudara, dalam Injil Lukas pasal yang pertama kita lihat kebenaran Allah. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama, di dalam ayat yang ke-26 dia katakan begini. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasku, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil," kata Maria. "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia.
Saudara, Maria berkata tidak mungkin itu bisa terjadi. Sebab dia baru bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Tapi kemudian dia bisa mengandung, itu tidak mungkin. Sama juga hanya 144.000 para perempuan umur 17 tahun itu. Sebelum gereja pengantin, saudara menikah bersama dengan Tuhan Yesus. 1 Tesalonika 5 ayat ke-23. Di tahun yang ketiga dalam kegelapan besar. Maka saudara 9 bulan 10 hari. Para perempuan umur 17 tahun itu, 144.000 para perempuan itu telah mengandung. Sama seperti dengan Maria. Saudara, perempuan-perempuan itu mengandung dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Minta maaf bukan berasal saudara dari hubungan biologis dengan laki-laki yang ada. Tapi para perempuan-perempuan itu mereka mengandung 9 bulan 10 hari dari kekuatan daripada Roh Kudus. Saya percaya hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah berada pada materi yang keempat. Materi yang keempat itu adalah pertarungan antara terang dan gelap. 2 Korintus 6 ayat 14. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang saudara diekspos di hari-hari yang terakhir ini. Begitu banyak orang saudara menyatakan bahwa pengajarannya adalah pengajaran yang benar. Saya mau katakan hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Amsal 30 ayat 5 dan 6. Firman yang murni yang berasal dari Tuhan itu harus dinyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya dalam pembentangan daripada kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh percaya saudara bahwa perempuan itu akan mengandung 9 bulan 10 hari. Setelah saudara mengandung, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab katakan tadi dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, di dalam ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan kepada tahtanya. Saudara, pada waktu perempuan itu sudah mengandung dan melahirkan, maka kemudian saudara, iblis melihat bahwa dia akan menggagalkan daripada rencana Tuhan bagi kehidupan gereja pengantin yang mulia itu. Bagi kehidupan para bayi-bayi yang saudara telah dilahirkan oleh gereja pengantin yang mulia itu. Sehingga saudara ada 144.000 para malaikat. Anda catat. Ada 144.000 para malaikat yang diutus Tuhan secara khusus untuk mengambil bayi-bayi itu saudara, mendampingi bayi-bayi itu dan membawa bayi-bayi itu dalam sekejap kilat saudara, menembus cakrawala dan sampai ke aras Allah, ke takhta Allah, ke sorga yang adalah kediaman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-14. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 144.000 para malaikat ini ditugaskan khusus oleh Tuhan mendampingi para bayi itu. Kenapa bayi-bayi itu harus didampingi saudara? Karena iblis akan menelan daripada bayi-bayi ini. Ada keluar air daripada mulut daripada naga itu untuk menelan daripada anak-anak bayi itu. Tapi saudara, 144.000 para malaikat yang ditugaskan Tuhan secara khusus itu mengawal saudara anak-anak bayi-bayi itu sehingga sampai ke aras Allah. Dan yang luar biasanya saudara, sampai pada waktu berada di aras Allah, di takhta Allah, dalam sekejap berubah menjadi teruna yang gagah perkasa. Inilah gambaran daripada saudara-saudara Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ada 3 hari masa kevakuman yang terjadi. Kenapa 3 hari masa kevakuman itu terjadi? Karena saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 hari itu terjadi peperangan di sorga. Peperangan antara penghulu malaikat Mikael yang memimpin malaikat-malaikat yang setia bersama saudara 144.000 para teruna yang gagah perkasa melawan iblis dan kroni-kroninya, sehingga akhirnya iblis dicampakkan ke dalam dunia
Dan iblis tidak lagi diberikan kesempatan untuk naik ke surga, untuk berkuasa di udara, sesuai Efesus pasal yang ke-6. Sehingga saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Wahyu pasal yang ke-12, di dalam ayat yang kedua dikatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan penderitaan yang hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan, maka tampaklah suatu tanda lain di langit, dan di atas seekor naga merah padat yang besar, berkepala 7, bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Saudara, bintang-bintang menyeret sepertiga bintang-bintang ini berbicara tentang kejatuhan malaikat yang ketiga. Malaikat-malaikat yang dipengaruhi oleh iblis, oleh Lucifer pada saat itu. Sehingga pada waktu terjadi peperangan 3 hari berada di surga, saudara, maka Lucifer bersama malaikat-malaikat yang tidak setia, mereka dijatuhkan ke bumi. Mereka tidak lagi berkuasa di udara. Mereka tidak lagi, saudara, berkuasa untuk mempengaruhi malaikat-malaikat yang ada di surga, karena mereka telah dicampakkan ke bumi. Saya percaya, saudara, sesuai dengan kitab Wahyu, kalau kita lihat kebenaran Allah dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, kitab Wahyu pasal yang ke-6, di dalam ayat yang ke-12 katakan begini, maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah, apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Nah, saudara, pada waktu materai yang ke-6 itu dibukakan oleh Tuhan, dan materai yang ke-6 ini sangat singkat sekali, hanya 3 hari. Pada waktu terjadi peperangan di surga, maka materai yang ke-6 itu terjadi. Dan materai yang ke-6 itu hanya terjadi selama 3 hari. Sama seperti gambaran dalam saudara Keluaran pasal yang ke-10, dan saudara pulang baca di rumah, tentang bagaimana bangsa Israel, saudara, mengalami perbedaan yang Tuhan nyatakan. Tuhan mengizinkan tulah terjadi gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Tetapi di Gosen, di tempat daripada bangsa Israel, itu ada terang. Hanya di tempat-tempat yang lain terjadi kegelapan. Demikian pula hanya pada waktu materai yang ke-6 itu terjadi, saudara. Maka ada beberapa hal yang penting yang Tuhan nyatakan. Yang pertama, iblis tidak lagi berkuasa di udara. Itulah sebabnya sampai saat sekarang ini, saudara, iblis masih berkuasa di udara. Paulus berkata dalam Efesus pasal yang ke-6, lawan Anda dan saya bukan darah dan daging, tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu yang ada di darah, roh-roh jahat iblis setan. Penghulu-penghulu yang ada di darah berbicara tentang iblis setan dan kroni-kroninya yang masih berkuasa di udara. Itulah sebabnya dalam materai yang ke-6 dikatakan, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab, dan bergeserlah gunung-gunung, pulau-pulau dari tempatnya. Tuhan membersihkan anarkis-anarkis daripada iblis setan di udara pada waktu materai yang ketiga, sehingga saudara, iblis tidak bisa lagi mengganggu gereja Tuhan yang disingkirkan. Dalam materai yang ke-6 ini, saudara, gereja Tuhan disingkirkan sesuai dengan Wahyu pasal yang ke-12. Kita lihat kebenaran Allah dalam kitab Wahyu pasal 12, dalam ayat 6 dan ayat 14. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar,
supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Penyingkiran gereja saudara akan dilakukan Tuhan di padang gurun dalam pengertian simbolis. Di atas awan-awan kemuliaan Tuhan, di atas lembah Megido. Dan penyingkiran ini berlaku bagi gereja pengantin yang mulia, yang terdiri dari 144.000 para perempuan, dan gereja pengantin yang kurang mulia yang jumlahnya tidak dapat diprediksikan. Di awan-awan yang telah dibersihkan oleh Tuhan, udara yang saudara telah dikuasai oleh Tuhan, di sanalah gereja pengantin disingkirkan. Sehingga selama 3,5 tahun saudara, zaman antikris itu, Matius 24 ayat yang ke-15, Wahyu 13 dan Wahyu pasal 18. Maka 3,5 tahun gereja yang disingkirkan di atas awan kemuliaan Tuhan, sesuai Mazmur 37 ayat 34, akan melihat ke bawah ke bumi bagaimana zaman antikris itu terjadi. Saudara, di sini juga maka yang benar terjadi perpisahan yang sangat menyedihkan. Perpisahan secara tubuh, perpisahan secara jiwa, dan perpisahan secara roh. Apa yang dikatakan Matius pasal yang ke-24 ayat 30 sampai 31, Matius pasal 24 ayat 40 sampai ayat 42, terjadi perpisahan yang sangat menyedihkan. Kalau ada 2 orang di ladang, satu yang terangkat dan satu yang tertinggal. Kalau ada 2 orang yang memutar batu bilangan, satu yang terangkat dan satu tertinggal. Gereja yang tertinggal ini, itulah yang dikatakan saudara Tuhan Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 19. Gereja yang mengandung dan gereja yang menyusui. Itulah sebabnya hari ini saudara, mari kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Itulah sebabnya saudara, dikatakan di dalam Wahyu pasal 12 tadi dalam ayat yang ke-5, bahwa mereka akan mengembalakan semua bangsa dengan dana besi. Dengan dana besi itulah saya katakan tadi, bagaimana 144.000 para terunai gagah perkasa itu akan melawan iblis dengan kekerasan, dengan cara fisik, dengan kekuatan spiritual yang dinyatakan Tuhan bagi kehidupan para 144.000 para terunai gagah perkasa, bersama malaikat-malaikat yang setia yang dipimpin oleh penghulu malaikat Mikael, dan akhirnya iblis dan kroni-kroninya itu dikalahkan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan Tuhan tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. 1260 hari itu sama saudara dengan 3,5 tahun. Kita sementara menanti Daniel pasal 9 ayat 27. Dan Daniel 9 ayat yang ke-27 ini berbicara 7 sahabat dibagi 2. 3,5 tahun kegerakan besar, Yesaya 47, dan 3,5 tahun daripada zaman antikris. Kalau kita masih diizinkan hidup, kita akan masuk dalam kegerakan besar itu. Tetapi kalau kematian itu terjadi bagi kehidupan saudara dan saya, karena kematian manusia itu sudah diurut, maka Wahyu 14 ayat 13 katakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, mereka akan bersaat dan segala jerih lelah mereka, sebab segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Penyakit sampar melalui COVID-19 ini saudara semakin berkembang. Untuk orang divaksin saudara, ada beberapa orang yang tidak bisa mendapatkan vaksin. Yang pertama, anak-anak umur 16 tahun ke bawah itu belum bisa divaksin. Ibu hamil tidak bisa divaksin. Yang ada penyakit alergi berat juga tidak bisa divaksin. Karena kalau divaksin saudara, itu dapat menyebabkan efek samping yang sangat berbahaya, bisa meninggal. Itulah sebabnya saudara kita berdoa, vaksin yang akan diberikan pemerintah ini secara gratis, itu bukan obat, tapi hanya sebagai imunitas, menambah imun Anda dan saya. Itulah sebabnya tidak ada kata lain hari ini. Kita hanya berdoa kepada Tuhan, sebab kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Maria tadi berkata dalam Injil Lukas pasal pertama, aku ini hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut maumu, menurut kehendakmu. Maka saudara, kita berkata juga kepada Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan digenapi. Anda dan saya harus menerima kenyataan firman Allah digenapi. Dan kita yakin dan percaya kalau firman Tuhan digenapi di hari-hari yang terakhir ini, maka Tuhan yang akan membela kehidupan saudara dan saya. Ada perlindungan penyertaan Tuhan sesuai Mazmur 46 dan Mazmur pasal yang ke-91. Begitu banyak orang saudara akan rebah. Di sebelah kiri saudara dan saya akan rebah 1.000 orang. Di sebelah kanan kita akan rebah 10.000 orang. Tapi itu tidak akan pernah menimpa Anda dan saya. Itulah sebabnya kita akan memasuki matra yang kelima. Persiapkan hidup Anda dan saya, supaya kegenapan firman Allah dalam Daniel 9 ayat 27 itu akan digenapi. Dan hanya orang-orang yang setia, Anda catat, Matius 24 ayat 13, hanya orang yang bertahan sampai kesudahan, mereka itulah yang selamat. Bukan langkah yang pertama menentukan, tetapi ada langkah yang terakhir. Kita harus menjadi seorang prajurit yang berkenan di hadapan Tuhan. 2 Timotius pasal yang kedua katakan, seorang prajurit yang sementara berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupan, supaya berkenan kepada komandannya. Silakan Anda bekerja, silakan Anda melakukan aktivitas hidup saudara sehari-hari, tetapi yang menjadi paling penting dalam hidup kita, mari layani Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan, setia bersama dengan Tuhan, sehingga saudara janji Tuhan pada hari ini bahwa firman Allah digenapi. Tetapi kita yakin waktu firman Allah digenapi, maka Tuhanlah yang akan membela saudara dan saya. Tuhan yang akan menyatakan rencananya yang indah. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Rancangan Tuhan dan rancangan saudara dan saya jauh beda. Jalan Tuhan dengan jalan saudara dan saya jauh beda, bagikan langit dan bumi. Dan setiap rencana Tuhan dalam hidup kita tak pernah gagal. Itulah sebabnya mari, saudara adalah calon gereja pengantin yang dipersiapkan untuk menikah bersama dengan Tuhan. Camkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Firman Allah digenapi, tetapi Tuhan akan selalu bersama hidup saudara dan saya pribadi. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita berlutut semua. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan, dan kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus. Mari kita berlutut semua saudara. Kita mau menyembah Dia. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan satu pujian bagi Dia. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi hidup kami. Sebab kami hidup hari ini hanya karena kasih dan kemurahan. Tidak ada hal yang kami dapat banggakan dalam hidup kami, hanya karena Engkau Yesus. Genapi firman-Mu dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan melalui firman-Mu. Berikan kami kemenangan melalui firman-Mu, sehingga seluruh langkah hidup kami itu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, dan erat dalam pelukan-Mu Tuhan, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan.
kekudusanmu Bapa menuhiku. Ku rindu selalu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita percaya firman Tuhan yang ada. Tuhan sementara menggenapi firman-Nya. Tuhan sementara menyatakan janji-Nya yang indah bagi kehidupan gereja. Mari saudara siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekali lagi kita akan pujian ini. Kita mau menyembah Tuhan. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa kami Tuhan, bawa dan erat dalam pelukan-Mu, erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu padamu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengarkan firman-Mu. Tanamkan mantraikan firman-Mu dalam tanah hati kami yang paling baik. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu. Nyalakan kaki Dia, bangkitkan kami Roh Kudus-Mu, dewasakan murnikan. Kalau ada taktik kegelapan beserta roh dan kebangunan, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama keluar darah Yesus berkuasa. Urada dalam setelah musim, ampuni dosa kami Tuhan, layakkan kami, dan kami siap menyembah dalam nama Kristus. Haleluya. Diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam
menikmati kasih anugerah-Mu. Why night is night, my world is night, my world life is night with night, my world is night, my world is night with night, my world is night with night, my world right is night with night, my world with night. Ya marana ya marana, mari sembah Tuhan rana ya rana urana sempurna urana Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Amin, penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara dan saya. Tuhan selalu berikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita ada satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan. Tuhan yang setia, waktuku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Yang setia, amin. Waktuku selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
dan Tuhan akan berharap pada satu-satunya. Amin. Glory Tuhan, satunya yang Tuhan datang, satu-satunya yang ku percaya. Engkau satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa siapa kami kepadamu. Tuhan kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada rocat, ibu setar, orang kuat, roh dan torian yang coba mendorong kami naik ke hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus luar darah Yesus berkuasa. Urang dalam besar dan dalam besar. Hamba berdoa bagi pekerjaanmu Tuhan. Engkau berkati pekerjaanmu GKI Surabaya. Pertambahkan jiwa-jiwa yang baru datang menjelaskan firman Tuhan. Jiwa yang sudah malas, sudah jatuh, kau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Tempat ibadah pastori ini Tuhan berkati. Pagari dengan malaikat-Mu Tuhan. Sehingga di tempat ini kami memuji Engkau, kami meninggikan Engkau, kami mempermuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala progres pembangunannya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau kirimkan berkat raja-raja dan bangsa-bangsawan Tuhan, sehingga mengcover daripada pembangunan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan, buat kehidupan daripada kami semua yang ada di tempat ini, dan juga setiap anak-anak-Mu yang berada di rumah Tuhan dalam mengikuti live streaming Bapa. Engkau berkati kami semua jasmani dan rohani. Berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, penyertaan Allah terjadi bagi kehidupan kami, dan Engkau bersama dengan hidup kami Tuhan. Mampukan kami mengiring melayani Tuhan. Kalau ada iblis setan, virus corona, hal yang lain coba mengganggu hidup kami, sakit penyakit kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama seluruh darah tulis berbersih dalam sini. Hamba berdoa buat anakmu Pak Hendrik. Hamba berdoa buat anakku Ibu Katrin yang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, Engkau tabib pengajaib, Engkau dokter di atas segala dokter. Kalau ada anak-anakmu yang lain yang mengalami sakit, kami percaya Tuhan kuasa-Mu dahsyat luar biasa. Ampuni salah dosa kami, benteng kami dengan darah yang penuh berkuasa. Firman Roh Kudus, kami patahkan tolak segala penyakit, disangka roh jahat menyerang anak-anakmu ini. Kami hancurkan dalam nama keluar darah tulis berkuasa. Urang dalam sakra dalam sikap mesin. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan anak-anak yang sakit. Nama Tuhan dipuji berulakan. Engkau juga hadir bagi Pak Bupati kami, Pak Uslat Tuhan, yang sementara Tuhan Yesus berada dalam penanganan medis di Makassar. Tuhan campur tangan,
nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau sembuhkan Bapa, dan nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Kami tidak lupa berdoa hari ini Tuhan, buat Pak Koli, Ibu Alfida, Grace yang ada di New Zealand. Tuhan berkati keluarga Ijaz, Tuhan berkati pekerjaan bisnis mereka, berkati hidup rohani mereka, sehingga mereka tetap memuji muliakan nama Tuhan di tengah pandemi Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan, buat kehidupan Yabes dan Rama di Boldovi, buat kehidupan daripada Bella, Evelyn yang ada di Makassar, Kau menyertai, melindungi, buat kehidupan Ibu Wijaya, mujizat Gesia dan kanan dan keluarga besar Pak Matius. Kami serahkan hidup mereka lantang Tuhan, pelihara, lindungi, sertai mereka, sehingga semua mereka berada dalam perlindungan penyertaan Allah. Mereka bebas juga memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hamba juga berdoa anak-anakmu yang bekerja hari ini Tuhan Yesus sertai, dan biarlah mereka bisa Tuhan beribadah baik secara online, baik secara live streaming ataupun mengikuti session yang kedua Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa hari ini Tuhan, buat kehidupan daripada Tuhan Pak Beli, Ibu Marta, Bella, Evelyn, Rafael. Tuhan berkati, lebih khusus untuk Hotel Francisco. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya proyek besar yang akan dinyatakan oleh PT Vale untuk Tuhan Yesus daripada Riboil Bapak. Kami percaya Tuhan Kau akan menyatakan kuasa-Mu, sehingga Hotel Francisco dapat dikontrak Tuhan. Nama Tuhan dipuji, permuliakan. Hamba berdoa Tuhan buat para karyawan Tuhan Yesus yang berasal dari luar negeri, yang masih terhalangi Tuhan oleh karena pandemi ini. Biarlah Kau bersama dengan mereka, melindungi dan menyertai Tuhan, sehingga biarlah mereka bisa berada di Indonesia, berada di Swago dalam mengerjakan proyek yang besar Bapa. Kami hancurkan, tolak segala taktikos kegelapan di setan roh jahat yang coba mengganggu daripada rencana ini. Kami katakan dalam nama keluar darah tulis berkuasa, urang dalam sakral dalam sikra muslim. Kami tidak lupa berdoa Tuhan Yesus buat kehidupan daripada Tuhan, keluarga kami dimanapun berada. Engkau serta lindungi, yang belum datang kepada Engkau jamah mereka datang, yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka. Hamba berdoa juga buat anak-anakmu yang akan ke kampung Tuhan Yesus, untuk bertemu dengan keluarga mereka. Tuhan lindungi sertai mereka, Tuhan bersama dengan kehidupan mereka, baik kehidupan saudara Yelima yang besok pagi akan berangkat ke Toraja, baik Pak Dianus, Ibu Triana, saudari Aku Santi, Tuhan Yesus yang mereka akan menuju ke Mangkutana. Biarlah Tuhan Kau sertai lindungi, dan juga kehidupan Pak Hans, kehidupan daripada Ibu Minces, keluarga yang akan ke Palopo. Tuhan juga bersama dengan mereka, melindungi, menyertai. Atau jika ada anak-anak yang lain, Tuhan bersama dengan mereka. Kami patahkan setiap roh maut, kami patahkan virus corona, iblis setan roh jahat yang coba mengganggu anak-anakmu ini dalam mereka bernatalan di kampung mereka. Kami ikat dalam Roh Kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama keluar darah Kudus berkuasa. Urang dalam setan saya, mereka pergi dengan selamat, mereka pulang dengan selamat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba juga tidak lupa berdoa buat pekerjaan anak-anakmu sebagai karyawan PT Vale, kontraktor, instansi pemerintah, bidang-bidang yang lain. Tuhan berkati mereka, bukan jadi ekor, mereka menjadi kepala. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Yang dalam studi dari playgroup perguruan tinggi, Tuhan berkati. Lebih khusus untuk pencanahan daripada 4 menteri, di mana Tuhan Yesus akan dilakukan daripada Tuhan Yesus tatap muka pada tanggal 4 Januari 2021. Hamba serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau lindungi dan sertai mereka Tuhan. Jika Engkau mengizinkan akan hal ini, Engkau juga bersama dengan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kehidupan daripada Ibu Sifra. Tuhan berkati yang sementara menunggu daripada Tuhan Yesus proses daripada PNS untuk Sulawesi Barat. Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan yang terbaik bagi anakmu. Siapkan segala sesuatu yang dia butuhkan Bapa, sehingga nama-Mu yang dipuji dan dipermuliakan. Kami tetap berdoa Tuhan buat kehidupan PT Val dan kontraktor yang ada. Tuhan berkati keamanan kondusif, Kau berikan ke Sragen Timur. Kami bebas, pujilah nama Tuhan. Hamba juga berdoa untuk PT Indonesia Tuhan Yesus nikel yang akan masuk untuk melakukan Tuhan Yesus invest di Lu Timur dalam jumlah 123 triliun. Hamba berdoa Tuhan berkati perusahaan ini, sehingga biarlah dia dapat melakukan investasi di Lu Timur Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Hamba juga berdoa Bapa
buat saudara-saudara kami yang sudah terpapar di Luhut Timur. Engkau jamah, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mampukan tim Satgas, mampukan para medis Tuhan menangani di mana rumah sakit itu sudah penuh Bapa. Engkau berdoa dalam nama Yesus. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi kabupaten kami Luhut Timur. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa negara kami. Engkau hadir. Masalah persoalan yang menimpa bangsa kami, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Lebih khusus di tengah pandemi ini Tuhan. Engkau beracara Bapa. Berikan keamanan yang kondusif. Kami bersyukur Tuhan. Engkau menyingkapkan begitu banyak spekulasi, Kau meningkatkan begitu banyak teror yang coba dilakukan kepada bangsa kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang melindungi menyertai bangsa kami. Melalui TNI dan Polri, mampukan mereka berjaga-jaga bagi negara kami. Mampukan tim Satgas, mampukan para medis berada di garda depan dalam penanganan COVID-19. Kalau ada roh huru hara, provokator, domba iblis, setan, roh anarkis, kami ikatkan roh kudus, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama keluar. Darah Kudus berwasik dalam dalam sini. Banyak hal yang kami memohonkan kepada-Mu, tapi kami terbatas. Dengar doa kami, ampun dosa kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita di tengah persekutuan kita. Jika ada pernyataan Tuhan, silakan saudara saksikan. Ya, puji Tuhan. Jadi saudara yang menjadi kendala daripada perusahaan untuk proyek besar yang akan dilakukan pada bulan 1, di mana skill yang akan didatangkan dari luar negeri itu terhambat karena protokoler daripada penanganan COVID dan setiap negara yang sangat ketat di area terakhir. Tapi saya percaya seperti penglihatan tadi yang dinyatakan, Tuhan akan membuka jalan sehingga mereka bisa datang untuk mengerjakan Furnace 4 di 2021, dan kita berdoa yang terbaik Tuhan berikan. Lebih khusus ada perusahaan besar yang akan masuk dan dia akan menginvest dana yang cukup besar, ada 123 triliun. Itu kemarin sudah dilakukan kontrak dengan pemerintah dan lokasinya sudah diberikan. Kita berdoa saudara supaya Kabupaten Luhut Timur semakin diberkati untuk kepujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati kita. Tuhan, kita percaya dan imani bahwa berkat-berkat ibadah pada pagi hari ini telah menjadi bagian dari kehidupan saya dan saudara. Puji nama Tuhan, baik kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali jemaat Tuhan terjemput, kita bangkit berdiri tanpa pujian. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus yang sudah hadir melawati dan memberkati ibadah kami. Lindungi sertai anak-anak-Mu yang akan bertolak pulang dari tempat sini. Jauhkan roh maut, kecelakaan, setan, tibakan dengan selamat, dan seluruh hidup kami hari yang baru
kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, taruhkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, bila kiranya menyertai kita sekalian detik pagi hari ini hingga rekam fajar Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan berkati kita semua. Shalom.